Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, maka dia wajib untuk mendapatkan surga. 3 macam perkara yang dapat menjamin umat Islam masuk ke dalam surga. Yang ke-1 yaitu umat Islam yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya, dia tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, baik dengan manusia maupun dengan benda. Orang yang ridho kepada Allah, dia akan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak sampai di situ, nggak cukup dia tidak menyekutukan Allah baik dengan manusia, baik dengan benda. Nggak cukup dia laksanakan semua perintah Allah, tapi tanda tadi orang yang ridho kepada Allah, yaitu orang yang selalu menerima apapun yang ditentukan oleh Allah. Siapapun yang meyakini makhluk apapun yang diyakini, siapapun yang meyakini dengan benda ataupun manusia bahwasanya benda tersebut atau manusia tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat dengan sendirinya tanpa dengan izin Allah, maka dia telah musyrik. Yakin kuburan bisa mendatangkan kekayaan, yakin ini keris kalau dibuang saya bisa jatuh miskin, maka dia telah musyrik, telah menyekutukan Allah. Pohon, keramat, kerasak, musyrik. MKK, material, keramat, kerasak, musyrik. Jangan dulu alergi dengan kata-kata keramat. MKK, makam, keramat, kerasak, jangan dulu alergi. Jangan dulu sudon, jangan dulu momis, doa musyrik, menyekutukan Allah. Nanti dulu, lihat dulu di makam itu, di tempat itu yang dimakamin siapa? Kalau yang dimakaminnya tukang tipu, yang dimakaminnya tukang bohong, yang dimakaminnya tukang dusta, tukang maling, tukang korupsi, tukang maksiat, musyrik kita bilang makam keramat kerasak. Lihat yang dimakaminya siapa? Gampang dulu kata-kata musyrik, alergi, sudon, gampang. Cek dulu, lihat dulu. Pelang sengaja simpan di depan makam keramat kerasak, sengaja. Nanti dia orang lihat siapa sih yang dimakamin di sini. Kalau yang dimakaminnya orang soleh, para habaib, para ulama, penegak-penegak syiar agama Allah, dia bukan musyrik, itu wasilah
perantara untuk ente sampai ke Allah. Musyrik mah kalau yang di mahkamahnya di sini nih, Mas Ali baru musyrik tuh. Siapa yang di mahkamahnya di situ? Makanya lihat anak ziarah. Salamullah ya sada minar rahman yarsakum. Keselamatan dari Allah. Ibadallah jinakum qasadnakum tolaknakum. Hamba Allah bermaksud butuh kepada engkau dan memohon syariat kepada engkau. Apa salahnya? Kenapa ini makam disebut makam keramat? Makam yang dimuliakan yang ada di Krasak, tutup poin. Keramat itu artinya kemuliaan. Makam keramat Krasak, makom kuburan yang dimuliakan yang ada di tempat Krasak, di daerah Krasak. Kenapa? Bukan karena kuburannya ini makom disebut mulia, bukan karena tempatnya disebut mulia, bukan karena manusianya disebut mulia, tapi karena akhlaknya, ketakwaannya, dan darah nabinya itu yang bisa disebut mulia. Karena akhlaknya mulia, otomatis tempatnya jadi mulia. Apa-apa yang di sekelilingnya menjadi mulia. Orang-orang yang dekat dengan dia menjadi mulia. Gak usah kaget. Otomatis orang yang berdoa di tempat orang yang mulia gak sama dengan orang yang berdoa di tempat orang yang hina atau di luar tempat yang mulia. Gak sama. Makanya ada yang bilang, ada jamaah, ada yang ngomong, buat apa? Katanya ratiban, ente pengajian zikir di makam Habib. Gak bisa ente ngedoa zikir di masjid, kok harus di makam Habib, di tempat Habib? Ada dalilnya enggak? Dia bilang minta dalil. Apa nak bilang? Jawab sama ente, nggak usah pusing. Balikin lagi, ada enggak yang ngelarang ziarah zikir di tempat Habib? Mana dalilnya yang ngelarang? Ada enggak? Ya Allah. Nih, tempat-tempat yang mulia itu bukan karena tempat, tapi karena akhlak yang mulia. Makanya Rasul dimuliakan oleh Allah, salah satunya karena kemuliaan akhlak Nabi, melebihi nabi-nabi yang lain. Bahkan Rasulullah menjadi pemimpinnya para nabi. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Makanya kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad Rasulullah, kata Allah, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Apa rahmat kasih sayang Allah? Kalau nggak ada Rasulullah, Allah nggak akan turunin kasih sayangnya. Kalau nggak ada Rasulullah, kalau Allah nggak turunin kasih sayangnya, yang maksiat sudah Allah hancurkan, sudah Allah binasakan. Kenapa belum binasakan? Karena kasih sayang Allah, adanya Rasulullah. Ente masih hitungan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Kadang-kadang larangan Allah masih kita garap. Allah masih kasih kita rezeki, masih kasih kita sehat, kasih kita umur panjang. Kenapa? Itu karena rahmat Allah, adanya Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak bakal Allah turunin kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ente bisa nyampe zikir ibadah di tempat ini, melaksanakan tadi perintah Allah, sunnah-sunnah aulia Allah, walaupun keadaan hujan, itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya orang yang ridho kepada Allah, dia nggak takut kehilangan apapun, nggak takut. Enggak. Masa orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya mustahil takut sama hujan? Bohong. Ada tandanya. Tadi tandanya dia tidak menyebutkan Allah dengan apapun. Dia laksanakan semua perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Itu orang yang ridho kepada Allah. Dan dia pun ridho, rela menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Jadi begitu dia udah beriman, dia iman ke Allah, dia tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, dia
dia laksanakan semua perintah Allah, dia sujud hanya kepada Allah, tapi kemudian dia diberi oleh Allah kemiskinan, diberi oleh Allah kekurangan, diberi oleh Allah musibah, tetap dia menerima hatinya dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Itu orang yang ridho kepada Allah. Buktinya tadi tanda yang ridho kepada Allah. Buktinya orang yang ridho kepada Allah, hatinya tidak pernah ada rasa takut dan rasa sedih dengan apapun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hatinya tidak pernah takut dengan apapun dan tidak akan pernah sedih dengan apapun. Tidak takut dengan harta, nggak takut sama orang yang punya harta, dan dia nggak sedih kalau dia kehilangan harta. Nggak takut dia dengan jabatan, sama orang yang punya pangkat, punya jabatan. Nggak takut orang yang ridho kepada Allah. Dia nggak takut sama orang yang punya jabatan, punya pangkat, nggak takut. Dan dia juga nggak sedih kalau dia nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Dia nggak sedih kalau dia tidak dimuliakan, tidak dihormati. Nggak sedih orang yang ridho kepada Allah. Apalagi sama hujan, apalagi sama waktu malam. Ngaku ridho ke Allah mau pengajian, tapi takut sama hujan, bohong. Komo siap ke pamajikan mah, nggak kuburkan di bocor tadi kita. Nggak sedih, kurang duit, dia nggak sedih. Sama yang punya duit, dia nggak takut. Hilang harta, dia nggak sedih. Itu orang yang ridho kepada Allah. Walaupun dia ahli ibadah, dia ahli taat ke Allah, kemudian Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan kemiskinan, tidak mengeluh hatinya, tidak mengeluh lidahnya. Dia ridho menerima semua apa yang ditentukan oleh Allah. Itu tanda orang yang ridho kepada Allah. Yang kedua, 3 macam perkara yang dapat menjamin umat Islam masuk ke dalam surga. Cukup, sudah dijamin sama Allah masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga, kata Nabi. Siapa yang masuk ke dalam surga? Yang dijamin oleh Nabi tadi, semua umatku sudah masuk ke dalam surga. Siapa? Golongan yang melaksanakan 3 macam perkara ini. Artinya, jadi gak usah takut, gak usah bingung. Tinggal ente jawab. Masalah pelang tulisan makam keramat, artinya tadi makam keramat kerasa, tadi makom tempat, makom dari tempat, keramat itu karomah kemuliaan, kerasa itu nama daerahnya, tempat atau makom yang dimuliakan yang ada di kerasa itu. Tapi gak bisa asal-asalan. Kalau kasih nama keramat harus jelas dulu siapa nih. Tapi walaupun begitu, orang yang ziarah ke makam-makam para wali-wali Allah, kalau tanpa ilmu agama, kalau dia meyakini bahwa wali Allah ini bisa mendatangkan kekayaan dengan sendirinya, dan bisa mendatangkan kemiskinan dengan sendirinya, bisa mendatangkan keselamatan dengan sendirinya, bisa mendatangkan kecelakaan dengan sendirinya, tanpa dengan izin Allah, tetap dia akan musyrik. Dia masuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua, umat Islam yang ridho dengan Islam sebagai agamanya. Orang yang ridho dengan Islam sebagai agamanya, dia tidak akan membenarkan agama yang lain selain Islam. Siapa yang membenarkan agama-agama yang lain selain agama Islam, maka dia tidak ridho terhadap Islam. Dan kalau dia tidak ridho terhadap Islam, berarti dia tidak ridho dengan Allah yang memberikan, yang menurunkan agama Islam. Wah, contoh sama
Itu Nasrani, Kristen juga sama dengan Islam. Bahaya. Inna dina indallahil Islam, dikemanakan. Kata Allah, hanya Islam agama yang di sisiku, yang diterima oleh aku, kata Allah. Berarti selain Islam Allah tolak, tidak diterima. Berarti yang benar cuma Islam, yang lain gimana Bib? Salah. Jangan ragu, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mana yang benar? Islam. Selain Islam salah. Tapi nggak cukup sampai di situ. Yang penting mah kita nggak samain Islam dengan agama yang lain, tidak membenarkan agama yang lain. Cukup dalam hati kita cuma Islam yang paling benar. Nggak cukup di situ. Orang yang ridho terhadap Islam, dia akan ridho dengan apapun yang disyariatkan dalam agama Islam. Islam syariatkan kita sholat, dia sholat. Islam syariatkan kita mengeluarkan zakat, dia zakat. Islam syariatkan kita untuk berpuasa bulan Ramadan, puasa. Islam syariatkan kita untuk melaksanakan haji bila kita mampu haji. Itu baru dia ridho dengan Islam sebagai agamanya. Jangan cuma Islam di KTP, tapi di ucapan perbuatan nggak ada Islamnya. KTP nama suka surga, jangan akan neraka. Nanti ente kalau mati, malaikat munkar dan nakir tanya sama ente, man rabbuka. Nggak bakal ente tunggu ya, saya ambil KTP dulu nih. Nggak mau. Nggak manfaat tuh punya KTP, lu nggak manfaat. Yang bisa menjawab apa? Amal kita waktu di alam dunia, itu yang bisa menjawab dengan mulus lancar nanti di hadapan dua malaikat. Alhamdulillahnya cuaca hujan jadi adem. Aslinya mah tadi anak ngomong lemes, loyo gitu. Emang suasana kebahagiaan, keramaian, kesenangan, ketenangan itu harus diundang, harus diciptakan sendiri dari dalam hati. Karena Allah tidak memikir kebahagiaan yang hakiki itu di luar hati, tidak ada. Kebahagiaan yang hakiki itu ada dalam hati kita. Jangankan ente sehat, jangankan sakit, sehat pun ente nggak bakal bahagia kalau hati ente nggak syukuran. Jangankan nggak punya duit juga ente nggak tenang, punya duit juga ente gelisah, dijajah ku harta kalau hati ente nggak syukuran. Tapi jangankan sehat, sakit juga, walaupun jarang kejadian, sakit juga ente bisa bahagia kalau ente sabar nerima tadi dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Jangankan nggak punya duit juga ente bisa bahagia kalau ente syukuran nerima. Makanya kalau ente lagi makan pakai asin, makan pakai teri, kalau ente ngebayang daging, ngebayang ayam, ente nggak bakal bahagia makan pakai teri. Gimana cara bahagianya? Jangan dibayang ikan, jangan dibayang daging, udah aja itu teri, rasain, nikmatin itu rasa teri, nikmatnya asinnya teri, baru ente bisa nikmat. Jadi yang bikin kita nggak bahagia itu sebetulnya bukan keadaan dunia, pangkat, harta dan yang lainnya manusia, bukan. Tapi yang bikin kita nggak bahagia adalah kemauan, keinginan. Selama kita banyak kemauan, selama itu kita akan kekurangan, selama itu kita akan nggak bahagia, akan menderita. Kenapa Bib? Karena kemauannya tidak diimbangi dengan kondisi keadaan. Pengen punya mobil, tiap bulan juga gaji ente nggak kebagian, buat bayar utang juga kurang. Ente pakai motor, ente nikmat pakai motor. Tapi kalau pakai motor ente bayangin mobil, kalau punya mobil keret kuping anak, kalau ente bahagia ente senang, nggak bakalan, mustahil. Ente mau kona'ah sama istri-istri ente, jangan kebayang yang lain. Duh, kalau sama si A, kalau sama
Udah nikmati, syukuri yang ada. Jangan lupa yang segala jabon tong. Udah, syukuri, nikmati yang ada. Istri gak bakal cukup dengan suami kalau masih tadi kebayang laki-laki yang lain. Suami gak bakal cukup, gak bakal puas dengan istrinya kalau masih tadi kebayang wanita yang lain. Gimana pengen cukup, pengen bahagia, pengen tenang? Kona'ah dasar wawae. Itu makan ayam, makan tempe, makan teri, bijilna koneng sarua. Nih, nikmat dunia cuma ada di lidah. Begitu masuk hilang itu nikmat. Asin, manis, pahit itu cuma ada di lidah. Begitu ente telan hilang itu nikmat. Nggak ada. Banyak perlu dijelaskan gua ada panjang lebar. Maksudnya kalau nggak syukuran aja, nggak nerima aja, sampai kapan juga ente nggak bakal pernah merasakan yang namanya nikmat. Moal. Jangankan hujan, halodo juga, gersang juga, panas juga tadi nggak bisa hadir, nggak bisa senang, nggak bisa bahagia, nggak bisa husu kalau nggak diundang. Ada di dalam hati kita masing-masing kebahagiaan, kesenangan, ketenangan ada dalam hati kita masing-masing. Allah nggak bikin kebahagiaan di luar. Kalau ente bergantung dengan di luar kebahagiaan, seolah-olah anggapan ente harta yang bisa ente jadi bahagia. Harta ada dan tiada. Sekarang ente punya harta, ente senang. Begitu harta ente habis, malam ente menderita. Apa tadi yang bahas tadi? Yang kritik tadi masalah ziarah, masalah ngaji di makom. Tadi belum selesai yang pertama. Kenapa? Kau ngaji zikir nggak di masjid? Kadang-kadang di luar jamaah juga banyak pertanyaan. Kenapa sih kok harus di rumah? Kenapa sih harus di makom? Di tempat-tempat habaib, makam-makam aulia zikir, kok nggak di masjid aja? Yana bilang, ana jawab masjid. Kata-katanya awalnya kalimatnya dari sajadah, tempat sujud. Masjid itu artinya tempat sujud, isi makan. Tempat sujud. Udah jelas kalau masjid itu dipakai sujud. Makanya kalau di masjid dipakai adu domba, di masjid pakai gibah, di masjid dipakai fitnah, pakai ngomongin orang, pakai bisnis, itu bukan masjid lagi namanya, pasar. Makanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Dulu anak salah deh, kalau Dewan Keamanan Masjid salah, kemudian mau dosa iya salah itu ada. Dewan Kemakmuran Masjid, makmurkan tadi masjid dengan zikir, dengan sholawat, dengan maulid, dengan nasihat-nasihat agama. Kalau masjid dipakai ngomongin orang, masjid pakai adu domba, pakai pecah belah umat, jamaah Rasul, ada masjid itu yang dipakai adu domba sama umat Islam, dipakai menjelek-jelekan sahabat-sahabat Nabi, dipakai menghina Nabi, itu umat Islam bikin masjid sengaja dipakai adu domba bersama umat Islam, pakai jelek-jelekin sahabat. Begitu Nabi mau datang ke masjid itu, Nabi diminta suruh datang, baru Nabi mau melangkah, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, kata Allah, engkau jangan datang ke masjid itu, jangankan sholat di dalam masjidnya. Kenapa hai malaikat, kata Rasulullah? Karena itu masjid dipakai ngomongin orang, dipakai pecah belah umat Islam, dipakai adu domba, dipakai menjelek-jelekan para sahabat, dipakai menghina engkau ya Rasulullah. Terus bagaimana aku wahai malaikat, kata Rasulullah. Kata malaikat, ya udah ya Rasulullah, perintah dari Allah, hancurkan itu masjid, leburkan itu masjid. Akhirnya Rasul kumpulin para sahabat, kata Rasul, keluarkan anak-anak kecil, perempuan yang ada di sekitar masjid,
kemudian hancurkan itu masjid, ratakan dengan tanah itu masjid. Gua gampang ente. Kemarin ente mau ngancurin, mau apa ngebongkar tempat ini, mau ngebubarin pengajian, bubar gentah kantor DPR, etak dibubarkan mah, tak bongkar mah eta yang udah kubu, bukan mecah belah lagi itu mah, meres. Kalau ini tempat dipakai musyrik sama anak, ini tempat dipakai bid'ah sama anak, ini tempat dipakai menjelek-jelekan para sahabat Nabi sama anak, ini tempat dipakai untuk membenci para duriah Nabi sama anak, ini tempat dipakai judi, ini tempat dipakai usaha, dipakai maksiat. Jangan ente yang ngebongkar, jangan ente yang ngancurin, anak sendiri yang akan ngancurin. Mau bangun untuk menghancurkan. Saya bilang Nabi itu Rasulullah, pokoknya nggak ada yang melebihi semua sumber daripada kemuliaan akhlak itu di Rasulullah. Sumber semua, sumber kesabaran Rasulullah, kebijaksanaan Rasulullah, keadilan sumbernya Rasulullah, kelapang dadaan sumbernya semua ada di Rasulullah. Bahkan sumbernya ilmu ada di Rasulullah, dan Sayyidina Ali keluarganya adalah pintunya ilmu. Rasulullah beliau gak pernah marah, jangankan tersinggung, manakala pribadinya dihina oleh orang lain. Ada orang buta caci maki Rasulullah, setiap hari kerjanya caci maki Rasulullah. Rasul sedikit pun gak marah, malah Rasul suapin makan. Ada orang bodoh miskin, setiap Rasul lewat gang itu Rasul dilempar pakai tai onta. Rasul gak marah. Satu waktu dia gak ada melempar Nabi lagi, Nabi tanya, kemana si fulan? Kemana si fulan yang dulu sering melempar aku dengan tai? Dijawab, hai Muhammad, si fulan yang dulu yang sering dolim sama engkau, sering lemparin tai sama kamu, sekarang dia lagi sakit. Rasul datangin. Apa kata Rasulullah? Gimana kabarmu, anak kangen? Hari ini anak nggak ketemu sama lemparan tai dari kamu. Tuh lihat mulia-mulianya akhlak Nabi. Begitu Rasul datang dalam keadaan lapang dada, penuh dengan pemaaf. Apa jawaban si kafir yang miskin tadi? Demi Allah kata dia, belum ada satu orang pun yang menjenguk aku, bahkan teman-temanku pun, sahabat-sahabatku yang nusuk-nusuk aku, yang mempengaruhi aku, nggak ada yang menjenguk aku. Baru engkau ya Muhammad yang pertama kali menjenguk aku. Akhirnya dia bilang, demi Allah, detik ini aku mengakui tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau adalah utusan Allah. Tuh akhlak Nabi. Satu. Tapi satu waktu lagi Nabi pernah dihina sama satu tokoh, pengaruhnya besar itu Rasulullah, pengaruhnya besar tokoh itu, menghina Rasulullah. Dia hina Rasulullah, dia caci maki Rasulullah. Karena pengaruhnya besar seorang tokoh, akhirnya banyak yang menjadi pengikutnya, banyak yang terpengaruh olehnya karena tokoh yang menghina Rasul. Apa jawaban Rasul? Rasul kumpulkan semua sahabat, Rasul lelang, Rasul undi. Apa kata Nabi? Siapa di antara kalian, hai sahabat-sahabat aku, yang bisa bawa kepala bulan bin bulan ke hadapan aku, kata Nabi. Semua sahabat angkat tangan, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Rasul izinin. Begitu Rasul izinin, dia sahabat itu nggak datang ke hadapan Nabi kecuali sudah membawa kepala si bulan tadi. Kenapa bisa begitu? Karena tokoh, dia punya pengaruh, bakal mempengaruhi orang lain, bisa membawa orang lain. Makanya Rasul undi,
Rasul sayembarain, siapa yang bisa bawa kepalanya ke hadapan aku, kata Nabi. Tapi kalau orang yang bodoh, miskin, cacat, nggak punya pengaruh apa-apa, Rasul biarin. Kita nggak musuhan. Ajaran Islam itu nggak pernah memusuhi siapapun, enggak. Ajaran Islam tidak menganjurkan, tidak merintahkan musuhin pemerintah, enggak ada. Malah lihat pengajian-pengajian di mana-mana. Yang di sini aja kita taati aturan pemerintah. Wajib tadi pakai protokol kesehatan, pakai masker semua. Mereka mana dalilnya? Kalau harus zikir, boleh berdoa, berzikir di tempat makom-makom keramat, tempat-tempat orang-orang soleh. Anda balikin, mana dalilnya juga kalau ada yang melarang kita berdoa, zikir tempat orang soleh? Dia nggak bisa jawab. Anda bilang, lihat ajaran Nabi kita, ajaran Rasulullah. Bagaimana waktu Nabi Allah undang dalam Isra Mi'raj Rasul ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bukan tempat Allah, bukan. Allah itu nggak butuh tempat. Nggak ada pencipta, Khalik itu nggak butuh sama makhluk. Nggak ada. Jadi Sidratul Muntaha itu yang malaikat Jibril itu tidak bisa melangkah ke situ. Kata Jibril, andaikan aku melangkah satu langkah aja ya Muhammad Rasulullah, aku akan terbakar, kata Jibril. Itu tempat yang paling mulia yang ada di alam semesta, itu Sidratul Muntaha. Bukan tempat Allah, bukan. Allah nggak butuh tempat. Allah dimanapun ada, Allah satu dimanapun ada. Ente berdoa di masjid, mau di rumah, mau di lapangan, mau di pasar, Allah melihat, Allah ada. Kenapa Rasul perintah sama Allah ke Sidratul Muntaha? Itu tempat yang paling mulia di alam semesta. Karena itu tempat yang paling dekat, ibaratnya tempat ijabah yang paling cepat buat Allah. Tempat yang paling mulia di alam semesta. Kayak Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa diperintahkan mau bertemu dengan Allah, suruh datang ke gunung Bukit Tur Sina. Artinya bukan Allah ada di bukit, bukan. Makanya Allah ada di bukit. Karena pada waktu itu Bukit Tur Sina itu tempat yang paling mulia. Tapi tetap nggak bisa melebihi Sidratul Muntaha, tempat yang paling akhir, paling mulia. Artinya kalau kita mau cepat sampai kepada Allah, doa kita sampai kepada Allah, cari tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Dimanapun itu tempatnya, selagi tempat itu mulia pandangan Allah, itulah tempat-tempat ijabah, makom-makom ijabah, makom-makom yang dikabulkannya doa oleh Allah. Cari tempat itu. Ente ngedoa di sini sama ngedoa di Mekah di depan makom Rasul nggak sama, jauh. Ente ngedoa di tempat Habib, di rumah Habib, jangankan di majlisnya Habib, dibandingkan di rumah sendiri, di majlis sendiri, nggak bakalan sama. Semakin itu tempat mulia, semakin cepat sampainya kepada Allah. Ente mobil yang 1000 cc sama yang 5000 cc, kecepatannya sama enggak? Enggak bakalan. Carry mau diadu balap sama BMW, nggak kemana mendi itu Carry. Dikebut kucutan Carry-nya. Makom ente, aki ente, sama makom Habib, ente ngadoa di makam orang soleh, aulia, sama di makam aki ente. Untung direket ke malaikat, untung. Makanya kata Nabi, tempat-tempat ahlu bait, tempat-tempat keluargaku, kata Rasulullah, walaupun bilik, tapi itu tempat persinggahan para malaikat. Ada dalilnya. Tempat-tempat selain
majayami majayakum, kemuliaan kalian dipenta sama anak kemuliaan mereka, anak penta. Tapi kalau ziarah ke makam ente nggak bakalan ngomong begitu. Buat apa? Kalau ke Mas Salim paling anak salam pulus ya Salim, minal ikan itu paling. Enggak, lihat-lihat dulu makam mana yang kita mau ziarahi, mana yang mau jadiin tawasul pelantara ke Allah sama kita, yang mau jadikan jembatan mana sama kita, sesuai enggak kali sama Allah. Tadi selalu melaksanakan syariat-syariat dalam Islam, itu salah satu tanda orang yang ridho dengan Islam sebagai agamanya. Enggak sah ente ngaku agama Islam, ridho ente dengan Islam, tapi nggak mau melaksanakan syariat Islam, nggak menjaga kesucian dua kalimat syahadat, tidak mau sholat, tidak mau zakat, nggak sah. Nggak mau puasa Ramadan, nggak sah. Agama ente dipertanyakan, keislaman ente. Itu tadi tanda-tandanya dan bukti daripada orang yang melaksanakan, yang ridho tadi kepada Islam sebagai agamanya, lidahnya, ucapannya, perbuatannya bisa menyelamatkan orang lain. Orang lain selamat dari ucapan dan perbuatannya. Itu kalau dia sudah ridho dengan Islam sebagai agamanya. Al-Islam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim sejati itu orang Muslim yang sudah ridho dengan Islam sebagai agamanya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang bisa selamat, orang lain yang selamat, yang bisa selamat daripada ucapan dan perbuatannya. Artinya ucapannya tidak menyinggung orang lain, nggak nyakiti orang lain, ucapannya nggak kasar, ucapannya enggak, perbuatannya tidak merugikan orang lain, tidak mendolimi orang lain. Itu yang disebut Muslim yang sejati. Jangan aku Muslim ucapannya kasar, ucapannya sering nyinggung orang lain, nggak peduli, nggak tahu perasaan, mau dia singgung kayak sabodok pribadinya, awas bukan hukum anak ngomong. Menghina orang lain ucapannya, meledek orang lain ucapannya, perbuatannya semena-mena ke orang lain, dolim, tegul-gul, cabut, seenaknya. Motor rokok nggak boleh, ambil. Ngomong bola atau izinnya langsung kenyot. Minyak punya orang lain sebelahnya, ambil kata euy. Lain Islam eta salem. Baik ente siapa aja, ente udah rumah tangga, punya istri, punya suami, lihat suami ente orang Islam bukan? Kalau suami ente ucapannya kasar, sering nyinggung, nggak tahu perasaan orang lain kesinggung apa enggak, sabodo. Perbuatan yang nggak peduli, tadi mau halal mau haram, sabodo. Mau doli mau enggak, sabodo. Itu berarti suami ente bukan Islam. Sama ente punya istri ente nggak peduli dengan perasaan suami ente, nggak peduli dengan perasaan suaminya. Masa bodoh, mau suaminya singgung ke, mau suaminya gimana ke, sabodoh. Nggak dijaga, ucapannya nggak dijaga, perbuatannya nggak dijaga. Suaminya datang senyum diom, masem. Capek suaminya datang habis usaha, dapat sedikit udah mau usaha sedikit, kadang-kadang nggak dapat. Datang ke rumah dicemberutin sama istrinya. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan perbuatan Islam. Berarti istri itu bukan orang Islam, tak? Orang yang ridho dengan Islam sebagai agamanya, dia hormatnya terhadap Islam tinggi, hormatul Islamnya tinggi. Dia akan mendukung siapapun yang mendukung agama Islam.
Dia akan bela siapapun yang membela agama Islam. Itu orang yang ridho terhadap Islam sebagai agamanya. Dan dia akan marah. Dia nggak suka, akan membenci, akan marah kepada siapapun tadi yang ingin merusak Islam, yang ingin menghancurkan Islam, yang ingin menghapus syariat-syariat Islam. Itu orang yang ridho Islam sebagai agamanya. Pertanyaannya, udah nggak dalam hati kita punya dari perasaan seperti itu? Melihat orang lain yang deketin syiar agama Allah, melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita yang menegakkan syiar agama Allah, yang menegakkan syiar Islam, sudah kita dukung, sudah kita bela, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan waktu, baik dengan ide, udah kita bantu mereka. Makanya Allah bilang, anak dukung siapapun ente, bukan cuma ente pejabat daerah, bukan cuma ente lurah aja, siapapun, mau ente lurah ke, mau ente ustaz lagi, mau ente kiai, mau ente habib lagi, anak akan dukung, anak akan bela. Selagi ente ngedukung tadi agama Allah, ente bela agama Allah. Tapi anak nggak bakal dukung siapapun, walaupun anak punya saudara sendiri, walaupun adik sendiri anak. Kalau dia mau merobohkan agama Islam, mau merusak tadi ajaran-ajaran Islam, walaupun ente habib, jangankan ente pejabat, ente kiai ustaz, kita nggak akan dukung, kita akan membela, malah kita siap akan melawan kalian. Nggak bakal didukung. Ada di Cikampek cabang, mau Ustaz Udin, di Ciasem Ustaz Kolbu, di Sumber Gede ada Ustaz Dulhak, di Pasir Malang ada Holil, ada Kaswa, ada Ustaz Yusuf. Nggak disebut nama satu-satu dan banyak. Ada Ustaz Asep, Ustaz Ujang, itu cabang-cabang di daerah. Itu banyak cabang-cabang roti Balatos. Anak dukung, anak bela, anak siap, anak punya ilmu, dan anak keluar lillahi ta'ala. Kalau anak punya harta, anak siap hartanya. Anak punya tenaga, kalau mampu anak tenaganya. Kalau dia benar mau mendukung syiar agama Allah, menegakkan syiar agama Allah. Kemarin ada datang ke tempat Holil, ke tempat Ustaz Yusuf, bukan karena uang. Alhamdulillah dapat uang 1000 juga, dan nggak ada yang ambil. Nggak ada yang ngasih duit, mah nggak ada. Dan bukan karena uang. Anda lihat ada apa? Oh, demi tegaknya syiar agama Allah, demi berkembangnya roti Alatos di situ. Ini ada perbedaan, ada perpecahan, ada salah paham antara jamaah dengan jamaah, antara ada beda paham, bersisi paham, antara apa? Pemerintah daerah, lurahnya, muinya, dan imam-imam masjidnya pada ribut, pada salah paham. Lain rebutan amplop, lain apa penaruhan. Imam ada 4. Kembali diceritakannya Ustaz Yusufnya. Sekalian anda lihat perkembangannya. Itu beda paham. Jadi sampai nggak mau sholat di satu masjid jami itu, bisa sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid itu. Akhirnya anak tanya satu-satu semua. Berikut yang bermasalah terdakwa Al-Mukarram Al-Ustaz Yusuf. Anak tanya, apa alasan Anda tidak mau sholat di masjid jami? Kak, alasan saya nggak mau sholat di masjid jami karena itu imamnya itu tidak mengakui dengan adanya Habib. Gimana hukumnya kalau tidak mengakui dengan adanya Habib? Anda bilang, betul, ente nggak salah. Betul, Allah melihat setiap perkumpulan dalam berjamaah kebaikan, Allah akan lihat berjamaahnya. Walaupun itu satu kumpulan itu nggak ada yang hatinya baik, nggak ada yang hatinya takwa, tapi Allah lihat berkumpulnya dalam kebaikan, sehingga Allah kasih semua pahalanya rata. Oleh Allah dikasih pahala sama, semua sempurna pahala kebaikannya. Tapi kalau ada urusan yang fatal, urusan yang fundamental, urusan yang pokok, urusan yang mendasar, urusan akidah, beda paham dengan kita, nggak ada yang namanya toleransi di situ. Hak harus berjalan. Lawan tadi, luruskan. Nggak ada toleransi. Masalah tahlilan kita toleransi.
Anda tidak tahlilan silakan, maulidan Anda nggak mau baca maulid silakan. Tapi masalah dengan adanya Habib, Anda menghilangkan, menghapus. Kalau Habib itu sudah ada, kita nggak toleransi, wajib untuk diluruskan. Jangan Anda bilang benar ente nggak salah, jangan memakmum ente sama imam yang lagi mabok. Bukan mabok lagi itu mah, kocor itu. Nggak boleh. Ini rukun iman itu 6. Rukun iman itu 6. Kalau ente buang 1 dari 5 enggak sah. Ini organ tubuh, ada berapa organ tubuh kita? Anggap salah satunya kepala. Kalau ente nggak ada kepalanya, ente hidup nggak bakalan. Disebutnya kalau di sini yang ada kepalanya daska, dasengka. Jadi rukun iman itu ada 6. Iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu yang kelima. Benar nggak? Bicara salah. Yang keenam kepada qada dan qadar. Betul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir. Nggak percaya sama hari akhir, nggak diterima keimanan ente ke Allah, ke malaikat, ke nabi, ditolak. Tapi tanda orang yang beriman kepada hari akhir, salah satu tandanya adalah dia beriman dengan turunnya Imam Mahdi. Jadi nggak mungkin ujung kiamat, nggak ada ujung kiamat, hari akhir nggak ada. Ada tandanya sebelum kiamat. Itu Nabi ceritakan tanda-tanda sebelum kiamat, yaitu salah satunya dengan adanya turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi tadi Dajjal, Nabi Isa itu satu zaman. Itu wajib diyakini. Kalau ente nggak yakin dengan adanya Imam Mahdi, berarti ente nggak yakin dengan adanya hari kiamat. Kalau ente yakin dengan adanya Imam Mahdi, terus ente nggak yakin kalau Habib itu turunan Habib itu masih ada, seolah-olah keyakinan ente turunan Nabi itu sudah terputus. Anak mau tanya, Imam Mahdi datangnya dari mana? Mau lihat baca ente, Ustaz Kiai baca kitab lihat. Kalau ente nggak percaya sama Imam Mahdi, berarti nggak percaya sama hari akhir, sama hari kiamat. Itu Imam Mahdi itu keturunan daripada Sayyidina Hasan. Abahnya dari Sayyidina Hasan, ibunya dari Sayyidina Husain. Ya, jadi salahnya nggak disyukuri, kalau dimanfaatin. Wah, jamaah ya, mahabah ya. Wah, mumpung ya. Lagi tarik sana akidahna, langsung diteke. Akhirnya nggak lama udahan jamaahnya. Ditanya kenapa nggak ngaji lagi, mahal itu makanya. Harga bukan masalah, mahal murah tergantung niat. Banyak kalau ente niat buat penampilan dunia, saya yang bilang mahal-mahal nggak ada pahalaan. Ente niat karena wanita, niat karena usaha, buat penampilan ente beli jam harga 100 juta, rugi, nggak ada pahala. Mending beli jam yang harga 10.000. Tapi kalau ente niat ibadah, buat menghadap Allah, buat berdoa, makin mahal, makin bagus ente, makin besar pahalanya. Lain iklan. Emang hasilnya gitu, tergantung niatnya. Karena apa ente niat? Makanya robah niat. Usahakan. Kalau sekarang kita udah tahu, udah sering datang ke ulama, tahu ilmu akhirat lebih utama daripada dunia. Akhirat harus yang didahulukan. Kita butuh kehidupan abadi akhirat, butuh kita pahala di akhirat, kita butuh surga. Langkah-langkah kita, apalagi dalam mengeluarkan harta, supaya harta kita nggak jadi hujat, nggak jadi penggugat buat kita nanti, jangankan di akhirat, di dunia juga, supaya jadi pembela kita punya harta. Niatkan semua perbuatan kita karena Allah dan buktikan di jalan Allah. Ente beli jam buat karena dunia 10.000 kemahalan. Tapi kalau ente buat niat lillahi ta'ala karena Allah, buat menghadap Allah,
juta juga nggak mahal, murah. Asal aya duit nah. Makanya tinggal doa. Tinggal doa, amin, amin. Susah diijabah. Kata malaikat, lihat minyak lu harga 10.000 minyak lagi. Ayo minta mobil, ayo modal 10.000 terimbang. Mobil 150 juta, 10% juga 15 juta. Cari minyak yang 15 juta, 1,5 juta. Gimana yang mana murah? Minyak tuyul dan 5.000. Minyak tuyul dan 5.000. Peribahasa yakin, yang penting mah yakin. Yakin juga harus diimbangin. Ente menghadap perempuan, apel menghadap istri, menghadap pejabat, pakaian yang mahal. Ente menghadap Allah, pakaian yang murah, minyak yang murah, minyak sesa, nggak malu. Ketahuan, begitu dikasih minyak mahal ada 100 biji, lakunya cuma 5. Dikasih minyak tuyul, minyak yang murah, ada 100 biji, habis semua. Berarti emang iman tuyul. Tuh, tongkat yang dipegang sama Imam Ja'far Shadiq yang bekas dari Rasulullah itu tongkat. Itu bisa tongkat keramat, tongkat karomat. Wajar karena bekas Nabi. Dipegang lagi sama cucu Nabi. Disebut tongkat karomat, enggak musik dari mana? Bukan tongkat yang mahal tadi. Bekas siapanya ini? Kalau orang yang mulia, sampai apapun yang dipegang jadi mulia. Kalau ente gaul sama minyak wangi, tapi ente masih bau, ente gaul enggak? Makanya jangan kaget kalau jamaah di luar. Kadang-kadang pengajiannya habaib yang luar jamaah ICG, pakai baju ICG, pakai kopiah ICG, dihormatin sama habaib di luar. Sampai yang lain di bawah dia ditarik ke atas, duduk di atas. Padahal ente bukan kiai, bukan ustaz. Kulitnya serabutan kadang-kadang. Orang kaya bukan, tapi dihormati sama ulama, sama ustaz kiai yang tahu ICG. Kenapa tuh? Bukan ngelihat ente, tapi ngelihat abahnya yang di ICG, orang mulianya di sana. Sampai semua ke bawah mulia. Enggak sama. Batu dari ulama, batu dari orang biasa, walaupun harganya beda, nggak bakalan sama. La yasawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun, kata Allah. Nggak sama orang yang tahu, ulama yang ngamalin ilmunya, dengan orang yang nggak tahu, orang yang bodoh, nggak sama. Itu Allah bedain otomatis. Semua yang ada di sekeliling ulama tersebut, barang-barang ulamanya juga itu nggak sama barang-barang orang yang bodoh. Kalau ente samain, berarti itu sudah menghapus tadi Quran. Hal yastawi ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Penting supaya dibuka tadi kepala, akalnya dibuka, hatinya dibuka, supaya tidak karena dunia. Jangan segala-gala dinilai dengan materi, dengan dunia. Nggak boleh, apalagi urusan doa dinilai dengan materi, dengan dunia. Ente lihat doa harus kubatin, harus ke mata hati-hati yang bersih, bukan dengan bukan dengan mata dunia, bukan, tapi dengan hati yang bersih tadi. Makanya kalau ente mencinta sama Habib, kalau ente nggak punya hati yang bersih, ente cuma lihat sama dua mata ente nggak bakal bisa cinta, nggak bakal bisa hormat sama Habib. Kenapa? Karena Habib nggak semua ulama, nggak semua Habib itu punya ilmu, nggak semua Habib itu ahli ibadah, tapi semua Habib punya darah Nabi dalam tubuhnya. Kalau ente lihat cuma dengan mata ente nggak bakal hormat, nggak bakal cinta, bakal pula pilih. Jadi kalau ente lihat dengan mata batin, sehat, ente punya hati bersih, ente punya hati, ente bakal cinta semua kahabaib. Yang penting dua-duanya ujian. Yang baik ujian buat umat Islam, jawabannya dari Nabi harus diikuti. Yang tidak baik, Habib yang belum baik, ujian buat umat Islam, jawabannya dari Nabi, jangan digauli, jangan diikuti, tetap dicintai. Ustadz, kiai,
ulama dukung tadi. Tanda cinta ridho ente ke Islam. Dukung. Cabang-cabang usaha yang menegakkan syiar agama Allah dukung. Itu tanda ente tadi ridho dengan Islam sebagai agama ente. Nah itu channel YouTube, anak perlu tadi channel YouTube tadi. Channel YouTube, MPJ channel, klik subscribe, dukung. Yo, dibangke tangan, leungeun dibangke. Tinggal balikan duit, tinggal mencet unggul. Makanya mana, buktinya mana? Mahabbah, cinta mana? Ini tangan unggul tinggal mencet susah. Jadi kalau orang nggak senang, nggak suka melihat orang lain bahagia sampai mati, dia nggak bakal bahagia. Kalau ente mau kaya, mau bahagia, ente harus bahagia, senang. Modal awal dulu, senang kalau melihat saudara ente, sahabat ente, orang lain yang dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dapat anugerah. Ya, orang mau nuli barang mau ngabengarkeun ustaz. Dah, orang lamun subscribe dia ngabengarkeun Habib. Tapi kamu modal sama bahagia. Saya juga nggak punya mobil, saya juga nggak punya rumah. Ini ngebangun rumah ustaz. Ente punya duit dari dulu pengen rumah susah, nggak bisa bangun rumah. Berarti apa aslinya? Bukan materi, bukan duit yang jadi jaminan, tapi Allah yang menjamin. Doa menjamin. Punya duit, usaha tanpa doa sombong. Orang sombong Allah jatuhkan serendah-rendahnya. Orang sombong punya harta, pangkat, jabatan, semua keinginannya selalu digagalkan oleh Allah. Karena sombong Allah jatuhkan tadi. Ente pengen punya rumah, ente ngeliat ustaz belum punya rumah, bantu tadi. Jadikan itu doa supaya ente juga bisa punya rumah. Ada channel YouTube dah, subscribe aja tongko. Dukung. Jadi jangan cuma hadis, kata-kata mutiara, nasihat yang ada sanad, tapi dagangan juga, barang juga perlu sanad. Ente sanadnya kemana nih? Ibaratnya ente beli A atau beli batu, dari siapa batunya? Terus sampai ke mana sanadnya? Jangan sampai ente beli jam, dari mana jamnya? Dari Cina, tuh, dari Tiongkok. Wah, gawat. Ente ngisi pulsa, ngisi kuota. Di mana ngisi kuota pulsa? Dari bank. Bank punya siapa? Punya Yahudi. Berarti maksudnya ngadukung Yahudi. Nih, kalau ada yang bagus, ada di ustadz, di kiai, di habibnya, kenapa harus beli di luar? Udah di situ. Tutup poin bangga ngomong ah. Beda 1.000, beda 500, beda 2.000. Jangan hitungan. Satu manfaat buat ente, kedua juga ente bisa mendukung kamu siar. 1.000 nggak kerasa. Yang mahal bukan nilainya, tapi kemana berpihak ente, keberpihakan ente. Pandit ceritain waktu Rasul hijrah pertama, Rasul syiar, Rasul hijrah dari Mekah mau ke Madinah. Itu tengah-tengah perjalanan Rasul nyumput masuk ke dalam goa, ada goa Hira di situ. Itu tentara musyrikin cari Rasulullah karena dikepung. Kamar Rasul, rumah Nabi itu dikepung. Begitu dikepung, Rasul tengah malam keluar, Rasul bacain Quran, Rasul awurin tali pasir, airnya semua nggak kelihatan, semua tertidur. Rasul keluar. Begitu pagi-pagi dilihat di tempat tidurnya Nabi udah nggak ada, yang ada Sayyidina Ali. Dikejar itu Rasulullah. Rasul masuk ke dalam goa, di goa Hira tadi.
Begitu itu orang musyrikin ngumpul, wah pasti belum jauh ini, pasti belum jauh, pasti masih dekat. Nah, di padang pasir kan luas, kalau orang ada kelihatan, ini nggak ada, berarti dari sekitar sini. Dikelilingin itu gua, kodenya ada cacak, bunyi dalam gua, cek. Kata si musyrik ini, orang-orang yang ada sekiranya cari Nabi ini, kalau nggak ada orang ini nggak mungkin ada suara, ada cak bunyi. Berarti cak bunyi tangannya ada orang di sini. Tuh cak jadi mata-mata nunjukin bahwa dalam gua itu ada manusia. Kode tanda. Begitu mau masuk cepat-cepat laba-laba bikin sarang. Akhirnya begitu mau masuk, wah nggak mungkin. Kalau ada orang masuk, ini sarang pasti udah hancur. Jadi sarang masih ada, berarti nggak ada orang di dalam. Tuh. Makanya sampai cak itu suka dipatiin, ditembak, disepret pakai karet keningan. Karena apa sejarahnya? Tadi nggak dukung, karena kesalahan. Tapi laba-laba ngebantu bikin sarang. Kayak waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu dibakar sama api sama Namrud, itu kodok datang bawa air di tempurungnya, kodok siram itu si api, tapi cak meniupin api. Padahal itu tiupan dari mulut cak itu nggak seberapa kecil, nggak ada nilainya. Terus bantuan dari katak niram api segitu gedenya, seperti rumah api nggak ada hingganya, itu nggak ada pengaruh apa-apa siraman katak itu sama dari tempurung itu. Tapi Allah nggak lihat besar kecil nilainya, tapi yang berharga bernilai di hadapan Allah di pihak mana mereka berada. Bukan lihat dari kecil gedenya 1.000, 2.000, 3.000, tapi yang mahal dikemalakan. Di jalan apa yang dikeluarkan, itu yang mahal. Cuma nggak jelas 100 perak, tapi dipakai bangun gereja. 100 perak per 100 perak kali 100 juta berapa? Emang kalau kita sendiri 100 perak nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau dikali banyak, masalahnya keberpihakan ente kemana, itu yang mahal. Tadi ta'awanu alal birri wa taqwa, saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, itu perintahnya. Kenapa yang dalam kesalahan, hal-hal yang gak manfaat bisa saling bantu? Oh, kenapa dalam hal manfaat ridho Allah nggak bisa? Pada Allah yang perintahkan dalam Islam itu dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Buktikan kalau kita agama Islam, ridho dengan Islam, dukung tadi syiar-syiar Islam, itu salah satu tanda kalau kita ridho dengan Islam. Bukan masalah tadi nilai besar kecilnya, tapi dukungan ente itu yang mahal. Mau sama kayak kodok juga cuma sedikit. Kodok gak punya akal, tempurungnya cuma segitu. Kalau tempurungnya segede ember, bakal isi seember airnya. Karena tempurungnya sedikit ya segitu adanya. Kalau manusia kadang-kadang kan pelit, di dompet ada sejuta juga 10.000, ternyata pelit nak. Yang ketiga, pada tengah malam, mumpung bulan Maulid, mana kuncir? Kalau nayakeun lurah atau ya mana masyarakat dia, malam tadi kenapa terlalu malam, hari sampai 1:30 bulan Maulid, muludan. Ente umat saha gitu mau maulidan? Ente umat Nabi apa umat Aki? Makanya kita nggak ngerti. Semua orang yang ngabidahin kemusyrikan yang maulidan, yang merayakan maulid Nabi, dibilang musyrik, dibilang bid'ah, ajaran sesat, masuk neraka, ngerayain maulid Nabi, kita nggak ngerti, nggak paham. Kemana dia punya dalil? Kemana dia punya akal? Padahal kita tahu semua. Abu Lahab yang sudah divonis masuk ke dalam neraka. Dalam sejarah diceritain bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi, itu Abu Lahab diberi nikmat oleh Allah, diangkat dari dalam neraka.
Karena satu hari itu waktu Nabi dilahirkan, Nabi Lahab bergembira, Abu Lahab senang sampai bagi-bagi hadiah. Saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi. Itu musyrik. Kalau ente enggak senang dengan maulid, ente bidah itu musyrikin yang maulid, berarti ente lebih musyrik daripada Abu Lahab. Itu enggak disiksa sama Allah setiap hari Senin. Mari kasih nikmat sama Allah. Karena sesaat begitulah Nabi lahir, bahagia Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab, tanda kegembiraan Abu Lahab itu bagi-bagi hadiah, bagi-bagi emas, dirham. Saking senangnya karena keponakannya tadi lahir. Sampai Allah ringankan, Allah angkat dari dalam neraka, Allah kasih nikmat setiap hari Senin. 3 macam perkara umat Islam yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, umat Islam yang ridho dengan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Tanda orang yang ridho kepada Sayyidina Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya adalah 1, dia selalu berteladan kepada Nabi, kepada Rasulullah. 1, dia berteladan kepada Nabi. 2, dia selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. 3, dia selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi. 4, dia selalu mengagungkan hak-hak Nabi. 5, dia selalu mencintai, dia selalu bersolawat kepada Nabi. 6, dia selalu mencintai para sahabat dan para dzurriyyah Nabi. Yang ke-7, dia selalu mencintai sesama umat Nabi. Wallahu a'lam bishawab, walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.